Selamat pagi sahabat Duk in Altum di mana saja berada. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan kitab suci dan mengikuti renungan berikut. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergeraklah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada anak nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat itu bagaikan bintang di langit, meskipun kadang tidak selalu terlihat karena tertutup awan, kita tetap yakin dan percaya bahwa dia tetap dan sama terangnya. Kunjungan Bunda Maria membawa sukacita bagi Elisabet yang dikunjunginya. Lalu Elisabet berkata, "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan." Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa merasakan apakah kehadiran kita dapat membuat orang lain bersukacita? Ada sebuah kejadian yang sangat sederhana. Seperti biasa, keluarga petani ini setiap hari melaksanakan tugasnya masing-masing. Pak Tani pergi ke sawah, anak laki-lakinya pergi ke sekolah, dan Ibu Tani mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Saat Ibu Tani menyapu pekarangan belakang rumahnya, ia melihat pohon mangga miliknya ada sebuah mangga yang sudah matang. Ia memetiknya, dan dalam hati ia berkata, "Wah, pasti nanti suamiku senang jika mangga ini kuberikan padanya." Benar, ketika suaminya pulang dari sawah, setelah selesai makan, Ibu Tani memberikan mangga itu kepada suaminya. Pak Tani menerima dengan senang hati, tetapi ia ingat anaknya. "Betapa senangnya anakku nanti jika mangga ini kuberikan padanya." Benar, ketika anaknya pulang sekolah, Pak Tani memberikan mangga itu kepada anaknya,
dan anaknya menerima dengan senang hati. Tetapi anaknya berkata dalam hati, "Pasti ibu akan senang menerima mangga ini, karena ibu telah bekerja seharian di rumah." Kemudian anak itu memberikan mangga itu pada ibunya. Si ibu tani yang sangat bijak itu tersenyum, kemudian mengupasnya, dan mereka bertiga makan mangga itu dengan penuh sukacita. Kebahagiaan keluarga ini sungguh nyata, karena setiap anggotanya berusaha untuk saling membahagiakan satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari Maria. Pengalaman sukacita yang ia alami tidak dirasakan sendiri, akan tetapi dia berani pergi bahkan dalam jarak tempuh yang jauh untuk membagikan sukacita itu. Kehadirannya memberi sukacita dan pengharapan bagi orang yang ia jumpai. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berbagi sukacita? Apakah kehadiran kita di tengah keluarga, tempat kerja, dan di dalam masyarakat mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai? Marilah, dimanapun kita berada, menjadi tanda kehadiran Tuhan, sehingga siapapun yang bersama kita merasakan kasih Tuhan. Sukacita yang sejati yang bersumber dari Allah sendiri.